mengenai korupsi yang saya tahu itu tindakan dari pejabat publik yang biasanya tuh melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri sendiri atau merugikan negara. Kalau suap dan gratifikasi, biasanya kalau suap ini ada perjanjian antara pemberi sama penerimanya. Lalu kalau gratifikasi biasanya hanya pemberian dari eksternal ke seorang pejabat tanpa ada janji di awal. Seperti itu, terima kasih. Menurut aku dampak yang terjadi kalau di instansi kita ini ada korupsi, mungkin yang pertama itu menciptakan iklim kerja yang buruk, karena karyawan yang biasa melakukan korupsi bisa merugikan rekan kerja dan lingkungan kerja. Yang kedua, menurutnya motivasi kerja karyawan tersebut dan akan berdampak domino kepada rekan kerja yang lain. Yang ketiga, membentuk citra negatif dari instansi kita sendiri. Dan yang keempat, berdampak luas kepada investasi dan saham dari BPJS sendiri. Di BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah ada unit pengendalian gratifikasi yang biasa disebut dengan UPG. Apabila pejabat menerima gratifikasi dengan nilai di atas kewajaran, maka dapat melaporkan kepada UPG melalui surat menyurat ataupun melalui aplikasi Sipatu. Nantinya UPG akan menganalisa gratifikasi yang diterima untuk ditentukan apakah laporan akan diteruskan ke KPK atau diproses oleh UPG itu sendiri. Terima kasih. Bersama kita saat ini adalah Bapak Ali Mukhtar Ngerti, Kepala Kantor Cabang Jakarta Mampang. Baik Pak, bisa kita mulai sekarang untuk silakan Ibu Mega. kampanye anti korupsi. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa yang dimaksud menurut Bapak yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dan kesempatan atau sarana yang dapat merugikan negara, ya. Dalam artian memperkaya diri sendiri serta orang lain atau korporasi. Kalau kaitannya dengan nilai-nilai anti korupsi Pak, apakah nilai-nilai anti korupsi itu harus ditanamkan sejak dini? Iya, harus ditanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini kepada generasi muda. Maka mereka nanti akan menjadi orang yang dengan mental yang kuat, merasa cukup dan mempunyai rasa syukur akan apa yang sudah mereka terima selama ini. Pertanyaan selanjutnya Pak, nilai-nilai anti korupsi itu apa aja ya Pak? Nilai-nilai anti korupsi itu yang pertama kita bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua disertai dengan kejujuran, ya, disiplin, tanggung jawab, berbuat adil, berani, peduli, kerja keras serta mandiri dan sederhana. Nah, itulah nilai-nilai anti korupsi yang perlu dipahami oleh kita semua. Sebetulnya itu nilai-nilai yang sudah sewajarnya diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya Pak. Betul sekali. Selama ini kan pemahaman banyak orang korupsi itu diidentifikasikan dengan perbuatan-perbuatan yang besar ya Pak. Ya. Seperti contohnya penggelapan dana atau penerimaan suap. Padahal kalau di kehidupan sehari-hari itu sering kita temukan dalam hal-hal kecil. Contohnya seperti datang terlambat, tidur pada saat jam kantor. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, memang korupsi itu bukan saja karena kita korupsi terhadap materi, ya, uang, ya, termasuk dengan gratifikasi. Hal yang lain juga kita korupsi itu seperti yang disampaikan tadi Bu Mega, ya, datang terlambat, kurang disiplin, itu juga korupsi. Tapi memang korupsinya berbeda dengan korupsi untuk menggunakan anggaran atau materi. Pada prinsipnya semua perbuatan yang merugikan, ya, baik untuk negara maupun orang lain itu juga termasuk korupsi. Nah, mungkin skalanya aja yang membedakan. Ya, itu menurut saya. Kalau misalnya gini Pak, ada dari pihak eksternal yang selama ini berinteraksi dengan kita, kemudian mereka memaksa memberikan gratifikasi dengan alasan sebagai ucapan terima kasih. Kalau misalnya terjadi seperti itu, menurut Bapak gimana Pak? Nah, pada prinsipnya
setiap pemberian ya yang disertai dengan karena jabatan maupun karena kita bekerja di suatu organisasi yang memberikan pelayanan mereka, kami berusaha untuk selalu menolak gratifikasi tersebut. Namun pada hakikatnya kalau gratifikasi itu tetap dipaksakan, ya kami akan menerima, tapi dengan syarat kami akan melaporkan di unit pengendalian gratifikasi yang ada di kantor BPJS Tenaga. Nah kalau yang lain-lain gratifikasi seperti makanan yang memang sering kami terima, itu biasanya kami laporkan ke UPG, tapi penyalurannya kami serahkan ke panti asuhan atau panti-panti jompo yang ada di sekitar kantor. Nah itu yang kami lakukan untuk yang pemberian gratifikasi yang tidak bisa kami tolak. Kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya Pak terkait unit pengendalian gratifikasi. Ya. Apakah selama ini di kantor cabang Jakarta Mampang selalu melaporkan ke UPG setiap gratifikasi yang diterima oleh struktural maupun non struktural kantor cabang Jakarta Mampang? Ya, terima kasih Bu Mega. Terkait dengan pertanyaan itu, memang kita akui beberapa kali kita menerima gratifikasi, ya, baik dalam bentuk uang maupun non-materi ya. Tapi itu kami langsung laporkan ke bagian unit pengendalian gratifikasi, dan juga kami langsung melalui aplikasi Sipatu, ya, yang dimana setiap bulan kami harus mengisi, serta memang gratifikasi ini pada umumnya paling sering diberikan di bagian pelayanan dan umum SDM karena berhubungan dengan pelayanan dan pengenalan barang dan jasa. Itu yang kami lakukan setiap ada gratifikasi yang kami terima. Oh baik, berarti selanjutnya setelah penerimaan itu berarti menunggu verifikasi dari unit pengendalian gratifikasi ya Pak? Ya, betul. Apakah itu bisa diterima atau seharusnya dikembalikan ke pasar konsumen? Baik Pak. Menurut Bapak, apakah karyawan memahami akan gerakan anti korupsi di BPJS Tenaga? Ya, sangat memahami karena kegiatan anti korupsi di BPJS Tenaga itu sudah cukup lama, dan beberapa surat edaran maupun imbauan dari direktur ya selalu untuk menghindari yang namanya korupsi ya. Nah, dengan diawali dengan adanya tunas integritas ya, membawa perubahan di setiap unit ya, melakukan sosialisasi dan membentuk kegiatan sebagai wadah pengenalan gerakan anti korupsi. Dengan sendirinya karyawan akan terinternalisasi dan memahami tujuan dari gerakan anti korupsi tersebut. Ya, itu yang saya sampaikan. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Ya. Pak, terkait tindak pidana suap. Jika Bapak dihadapkan pada kasus di mana salah satu karyawan menerima suap demi memperlancar proses penjaminan, apa yang Bapak lakukan? Ya, pertama kita lihat bukti awalan yang cukup untuk membuktikan yang bersangkutan menerima suap ya. Apabila bukti merujuk pada suap, maka dilaporkan kepada UPG dan ACP terkait hal itu. Nah, menunggu apakah analisa tim UPG melanjutkan pada KPK atau berhenti cukup pada laporan UPG, selanjutnya akan dilaporkan kepada ACP terkait dengan etika bekerja. Nah, apabila bukti sudah kuat mengarah pada suap, maka tidak ada lagi kesempatan bagi karyawan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan itu dari manajemen akan diberikan sanksi yang berat. Pak, apakah menurut Bapak itu sama dengan anti korupsi? Ya, integrator adalah bagian dari anti korupsi ya. Ada 3 konsep nilai anti korupsi, yaitu nilai inti, etos kerja, dan nilai sikap. Nah, nilai inti dari anti korupsi yaitu jujur, ya, bertanggung jawab dan disiplin. Nah, sebagai abdi negara, ya, ketinggi nilai itu menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan kepada kita. Selanjutnya, nilai inti beserta etos kerja dapat dicerminkan melalui nilai sikap yang berani, peduli, dan adil.
Nah, sedangkan integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatan. Nilai-nilai anti korupsi sama dengan nilai-nilai integritas. Nah, integritas dapat berperan dengan baik dalam upaya pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap anti korupsi. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Baik Pak, terima kasih. Dua berarti nilai-nilai yang harus sangat dijaga untuk kita semua ya Pak. Iya, betul. Pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak apa hukuman yang pantas bagi karyawan yang melakukan tindak pidana korupsi? Ya, karyawan yang melakukan tindakan pidana korupsi sudah tidak memiliki integritas ya, yang pertama. Jadi kalau hukumannya berupa penghentian karyawan secara tidak hormat itu layak. Dan rasanya tidak cukup dan tidak menyelesaikan kerugian yang disebabkan akibat dari perbuatan itu. Nah, melihat dari negara-negara yang kita tahu bahwa negara-negara yang memperlakukan hukuman keras bagi para koruptor, itu salah satunya adalah negara Tiongkok ya. Diperlukan hukuman yang setimpal dengan kerugian luas yang disebabkan oleh efek dari korupsi. Nah, mencontohkan keberanian negara lain dalam hal menerapkan bagi koruptor, nah Indonesia perlu juga untuk mencontoh agar benar-benar korupsi di Indonesia itu hilang sampai seakan-akan. Demikian. Baik Pak, terima kasih untuk talkshow-nya. Mudah-mudahan apa yang saya ini memberikan manfaat yang luas baik bagi karyawan BPJS Ketenagakerjaan maupun masyarakat luas. Amin. Bersama KPK, kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur.